Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarni, NIM 105421102719 dari kelompok 4 dengan modul 1 diare. Adapun skenario pertama yaitu laki-laki 45 tahun dibawa ke puskesmas Tamalan Raya jam 5 subuh karena muntah-muntah dan berak seperti air lebih dari 10 kali. Sejak tadi malam, penderita terlihat lemas, mata cekung, mengantuk. Suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 70 mm raksa, nadi 120 per menit. Penderita berdomisili di daerah kering yang sulit air. Adapun informasi lainnya itu riwayat penyakit tidak ada. Pemeriksaan fisiknya itu suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 100 per 70 mm raksa, nadi 120 per menit. Pemeriksaan penunjang tidak ada. Adapun bahasan diare yaitu definisi, etiologi, faktor resiko, patomekanisme, gejala, diagnosis, dan tata laksana. Adapun definisinya itu penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari, yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Etiologinya yaitu diare terbagi menjadi 6. Infeksi terbagi menjadi 3, yaitu bakteri, virus, dan parasit. Bakteri ada Shigella, Salmonella, E. coli, Golfibrio. Virus ada rotavirus, Norwalk, dan Norwalk like again adenovirus. Parasit ada protozoa, entamoeba, cacing parut, jamur, dan candida. Adapun malabsorpsi, alergi, dan keracunan. Keracunan itu terbagi jadi 2, yaitu keracunan bahan-bahan kimia, keracunan oleh racun dikandung dan diproduksi seperti jasad reinik, algae, ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Adapun imunodefisiensi dan sebab-sebab lain. Makanan terbagi menjadi 3, yaitu malabsorpsi, keracunan, food poisoning, alergi, milk allergy, food allergy, comil protein sensitive enteropati, CMPSE. Malabsorpsi terbagi jadi 2, yaitu karbohidrat terbagi jadi 2 lagi, yaitu disakarida dan monosakarida. Disakarida meliputi laktosa, maltosa, sukrosa. Monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Lemak meliputi terutama long chain triglyceride. Protein ada asam amino dan B-laktoglobulin, vitamin, dan mineral. Keracunan atau meliputi makanan itu sendiri beracun, makanan itu kecampur racun, makanan yang beracun. Adapun faktor resiko terbagi jadi 3, host, agen, dan lingkungan. Host terbagi jadi 3, yaitu jenis kelamin, umur, dan status gizi. Agen terbagi jadi 3, virus, bakteri, dan parasit. Lingkungan ada 2, sanitasi lingkungan dan personal higien. Adapun patomekanisme terjadinya diare yaitu diare terjadi karena adanya infeksi pada mukosa usus besar, ileum distal iritasi, sehingga fungsi usus tidak optimal dan cairan tidak diabsorpsi dan fases menjadi encer. Fungsi usus yang tidak optimal juga menandakan adanya iritasi dengan adanya lendir. Cairan yang tidak diabsorpsi dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat menyebabkan lemas dan mata cekung. Dehidrasi dapat juga disebabkan oleh muntah karena sebagai reseptor pertahanan tubuh atas adanya infeksi pada saluran pencernaan. Gejala klinisnya itu ada gejala umum, bercak cair atau lembek dan sering adalah gejala khas diare. Muntah biasanya disertai diare pada gastroenteritis akut. Demam dapat menyebabkan atau tidak mendahului gejala diare. Gejala dehidrasi yaitu mata cekung, ketegangan kulit menurun,
apatis, bahkan gelisah. Adapun gejala spesifik, vibrio kolera, diare hebat, warna tinja seperti cucian beras dan berbau amis, disentri from, tinja berlendir dan berdarah. Adapun penegakan diagnosis ada 3, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Adapun anamnesisnya itu, pertama, apakah makanan terakhir yang dikonsumsi? Kedua, bagaimana keadaan sanitasi atau jamban di lingkungan sekitar? Ketiga, apakah ada riwayat yang sama dengan pasien pada keluarga dan tetangga? Keempat, apakah makanan dan minuman yang dikonsumsi telah matang atau tidak? Kelima, apakah riwayat obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien? Keenam, apa riwayat penyakit pekerjaan dari pasien? Ketujuh, apakah tindakan yang telah dilakukan pasien sebelum berobat ke puskesmas? Adapun pemeriksaan fisik yaitu terbagi jadi 4, yaitu inspeksi. Inspeksi itu adalah apakah terdapat mata yang cekung atau tidak, palpasi atau tugur menurun, perkusi atau hipertimpani, auskultasi atau hiperperistaltik. Pemeriksaan penunjang ada 4. Pertama, pemeriksaan darah tepi lengkap. Kedua, pemeriksaan tinja. Ketiga, pemeriksaan elektrolit serum, ureum, dan kreatinin. Keempat, pemeriksaan urin. Adapun penata laksananya yaitu dehidrasi atau oralit, cairan infus, ringer, laktat. Adapun diet, minum minuman sari buah, teh, minuman tidak bergas, makanan mudah dicerna seperti pisang, nasi, keripik, dan menghindari mengonsumsi susu sapi. Obat-obat anti diare, obat yang mengeraskan tinja atau pulgate, obat anti-sekretorik hidrases, obat antimikroba, antibiotik golongan quinolon. Adapun edukasinya ada 5, yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun sesuai melakukan aktivitas. Kedua, menyediakan makanan yang higienis dan minuman yang bersih. Ketiga, menggunakan jambang untuk buang air besar. Keempat, mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Kelima, memastikan lingkungan hidup yang sehat. Demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.